Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu Nurrahmayani Tonga dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju dengan NPM 091900000089. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pemeriksaan GCS dan pemeriksaan 12 nervus kranial dengan mata kuliah KMB 3 yang diajar langsung oleh Bapak Nurs Arif Hidayatullah, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita harus mengetahui apa itu GCS. GCS adalah skala neurologi yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesadaran. Skala ini umumnya digunakan untuk menilai kesadaran setelah cedera kepala. Ada 3 komponen yang dinilai dalam skala ini, yaitu mata, verbal, dan motorik. Untuk nilai GCS yang mata adalah 4, untuk nilai verbal 5, dan motorik 6. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa nilai I atau mata itu adalah 4. Dan untuk nilai 4 sendiri adalah pasien dapat membuka mata ketika kita panggil. Dan untuk nilai 3, pasien dapat membuka mata ketika kita beri perintah untuk membuka matanya. Tetapi kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa pasien tersebut dalam keadaan sadar. Dan untuk nilai 2, pasien dapat membuka mata ketika kita beri rangsangan nyeri, yaitu pada supraorbita atau pada ujung kuku jari. Dan untuk nilai 1, tidak ada respon. Jadi, yang pertama kita mulai dalam pemeriksaan GCS adalah I. Yang kedua, verbal, dan yang ketiga, motorik. Nah, untuk I sendiri, nilainya itu ada 4. Yang pertama itu dapat membuka mata dengan spontan. Yang ketiga, dapat membuka mata tetapi dengan perintah. Yang kedua, dapat membuka mata tapi dengan rangsangan nyeri. Yang satu itu tidak ada respon. Nah, mari kita contohkan ya untuk nilai GCSI yang 4. Pasien ini misalkan bernama Ibu Silvi. Nah, ketika pasien merem, Ibu mohon merem dulu ya, Bu. Nah, ketika pasien merem, kita panggil Ibu Silvi. Nah, ketika pasien langsung membuka matanya, maka nilai pasien ini adalah 4. Nah, untuk nilai GCSI yang ketiga, yaitu dapat membuka mata tetapi dengan perintah. Tetapi harus kita pastikan dulu apakah pasien itu dalam keadaan tidur atau bangun. Nah, misalkan pasien dalam keadaan tidur, tidak mungkin juga untuk kita bangunkan. Misalkan pasien dalam keadaan sadar tetapi menutup matanya. Nah, Ibu maaf tutup mata dulu. Bu Silvi, tetapi pasien tidak membuka matanya. Tetapi ketika kita beri perintah, Bu Silvi buka matanya, Bu. Pasien baru membuka matanya. Maka nilai untuk pasien tersebut adalah 3. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu dapat membuka mata tapi dengan rangsangan nyeri. Yaitu dengan kita memberikan rasa nyerinya itu di supraorbita atau dengan menekan ujung kuku klien dengan ujung kuku kita. Misalkan pasien menutup matanya, kita panggil Bu Silvi. Bu, buka matanya, Bu. Pasien tetap tidak membuka matanya. Maka kita dapat memberikan rangsangan nyeri, misalkan di ujung kuku. Kita tekan ujung kukunya. Nah, pasien baru membuka matanya, maka nilai pasien tersebut 2. Dan 1 itu tidak ada respon. Kemudian yang akan kita lakukan pemeriksaan adalah verbal. Verbal ini nilainya ada 5. Dan untuk nilai 5 sendiri yaitu baik dan tidak ada disorientasi, seperti orientasi orang, tempat, dan waktu. Dan untuk nilai 4, pasien dapat bicara dalam kalimat, namun ada disorientasi atau jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan. Untuk nilai 3, tidak tepat, yaitu pasien dapat mengucapkan hanya dengan kata-kata, namun tidak berupa kalimat atau tidak tepat. Kemudian untuk nilai 2,
pasien tidak mengucapkan kata, hanya suara rangan saja, dan 1 tidak ada respon. Untuk pemeriksaan GCS yang kedua, yaitu verbal. Untuk nilai verbal ini adalah 5. Dalam nilai 5 ini, jika pasien kita tanya akan menjawabnya dengan nyambung dan tidak ada orientasi, seperti orientasi orang, orientasi tempat, dan orientasi waktu. Lalu untuk nilai 4 adalah jika kita tanya, pasien akan menjawab dengan kacau atau tidak nyambung. Dan untuk nilai 3, jika kita tanya, pasien hanya akan menjawab dengan kata-kata. Dan biasanya untuk nilai 3 ini terjadi pada pasien yang gelisah dan mengalami keadaan somnolen. Untuk nilai 2 adalah ketika pasien kita tanya hanya menjawab dengan mengerang. Lalu untuk nilai 1 tidak ada respon. Untuk lebih mudahnya mari kita praktekkan ya. Apa benar ini dengan Ibu Silvi? Benar. Apakah Ibu tahu sekarang lagi di mana? Di rumah, Bu. Ya, betul. Ibu tahu sekarang waktunya jam berapa? Jam 4. Oh iya, betul. Nah, jika pasien menjawab dengan benar, maka nilai pasien ini adalah 5. Lanjut pada pemeriksaan GCS verbal yang keempat, yaitu ketika kita tanya pasien, maka pasien akan menjawab dengan tidak nyambung. Permisi Ibu, apakah Ibu tahu namanya siapa? Tahu. Nah, ketika kita tanya pasien menjawab dengan kacau, maka nilai verbalnya yaitu 4. Untuk nilai verbal yang ketiga, pasien hanya menjawab dengan kata. Nah, silakan kita tanya ya. Ibu, bagaimana yang Ibu rasakan? Nah, pasien hanya menjawab dengan 1 kata, maka nilai verbal untuk pasien ini adalah 3. Lanjut untuk pemeriksaan GCS verbal yang kedua, yaitu pasien hanya menjawab dengan erangan saja. Ibu, apakah Ibu tahu sekarang di mana? Nah, ketika pasien hanya menjawab dengan erangan saja, maka nilai untuk pasien tersebut 2. Dan untuk nilai 1 tidak ada respon. Pemeriksaan selanjutnya yaitu motorik. Dan seperti yang kita ketahui bahwa nilai motorik itu adalah 6, dan nilai 6 sendiri yaitu menurut perintah. Contohnya, dengan kita memerintah pasien untuk mengangkat tangan atau kakinya, dan dengan sadar pasien akan langsung mengangkat tangan atau kakinya. Tetapi, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa pasien tersebut tidak mengalami kelemahan atau kelumpuhan pada ekstremitasnya. Lalu, untuk nilai yang 5, yaitu mengetahui lokasi nyeri. Dengan kita memberikan rangsangan nyeri pada supraorbita pasien, contohnya. Dan dengan secara sadar, pasien akan menepis rasa nyeri tersebut. Kemudian, yaitu yang 4 adalah reaksi menghindar. Ketika kita memberikan rangsangan nyeri pada pasien akan mencoba menghindari rasa nyeri tersebut. Lalu untuk nilai yang 3 yaitu reaksi fleksi. Dengan memfleksikan tangannya ketika kita memberikan rangsangan nyeri. Untuk nilai 2 yaitu reaksi ekstensi, yaitu dengan mengekstensikan tangannya dan dengan kaku. Lalu untuk nilai 1 adalah tidak ada respon. Lanjut untuk pemeriksaan GCS yang ketiga yaitu motorik. Untuk nilai motorik ini adalah 6. Nah, untuk nilai 6 ini adalah ketika kita memberi perintah kepada pasien misalkan untuk mengangkat tangannya, maka pasien akan respon dengan mengangkat tangannya atau mengangkat kakinya. Untuk yang nilai 5, ketika kita beri rangsangan nyeri kepada pasien, pasien akan menepis atau ada usaha untuk menepisnya. Untuk nilai yang 4, ketika kita memberikan rangsangan nyeri kepada pasien, maka pasien tersebut akan menggeleng. Misalkan kita berikan rangsangan nyerinya di supraorbita, maka pasien itu akan menggeleng. Lalu yang ketiga, ketika kita memberikan rangsangan nyeri kepada pasien akan fleksi tangannya. Lalu untuk nilai yang kedua, ketika kita memberikan rangsangan nyeri kepada pasien,
pasien akan ekstensi tangannya dengan kaku. Lalu yang untuk nilai 1 tidak ada respon. Untuk lebih mudahnya kita contohkan ya. Ibu, tolong angkat tangannya, Bu. Nah, oh iya, untuk respons yang nomor 6 ini, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa pasien tidak mengalami kelemahan atau kelumpuhan pada ekstremitasnya. Untuk selanjutnya yang nilai 5. Ketika kita memberikan rangsangan nyeri kepada pasien, pasien akan ada usaha untuk menepisnya. Misalkan kita beri rangsangan nyeri pada sternum. Nah, tangan pasien akan mengangkat, walaupun mengangkatnya cuma sedikit, pasien tersebut ada usaha untuk menepisnya, maka kita berikan nilai pasien itu 5. Selanjutnya, nilai 4. Ketika kita memberikan rangsangan nyeri kepada pasien, pasien akan menggeleng. Contohnya, kita berikan rangsangan nyeri di supraorbital. Nah, ketika pasien menggeleng, maka rangsangan nyeri untuk pasien tersebut adalah 4. Selanjutnya, memberikan rangsangan nyeri pada pasien, tapi pasien tersebut akan fleksi. Ketika kita memberikan rangsangan nyeri kepada pasien, tangan pasien akan fleksi. Tangannya akan menggenggam ke dalam. Selanjutnya, untuk pemeriksaan yang kedua, yaitu ketika kita memberikan rangsangan nyeri kepada pasien, pasien akan ekstensi tangannya. Nah, kita contohkan ya. Nah, ketika kita memberikan rangsangan nyeri kepada pasien, pasien akan ekstensi keluar tangannya, tetapi dengan kaku. Ketika ini, maka nilai untuk pasien tersebut adalah 2. Selanjutnya, 1 itu tidak ada respon. Ketika kita memberikan rangsangan nyeri, maka pasien tersebut akan diam, maka nilai untuk pasien tersebut adalah 1. Dalam pemeriksaan GCS, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pemeriksaan GCS tidak dapat dinilai atau dikatakan incomplete jika dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, kondisi mata pasien. Ketika matanya bengkak, ptosis atau kelopak selalu jatuh atau biasanya karena penyakit CVD dan exophthalmus dan enophthalmus. Yang kedua, adanya kelumpuhan. Yang ketiga, adanya fraktur. Yang 4, verbalnya terganggu. Misalnya, pasien terpasang NGT, OFA, ETT, fraktur mandibula, afasia, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah anak yang berumur kurang dari 5 tahun. Berikut merupakan pendokumentasian dari GCS. Misalkan pasien mengalami afasia, maka pendokumentasiannya adalah E4, M6, V apasia atau V incomplete. Lalu, ketika pasien mengalami exophthalmus, maka exophthalmus atau matanya mengalami exophthalmus, M6 dan V5. Sekian penjelasan GCS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.